Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah, amma ba'du saqitatun fi aksariha. Perkataan amma ba'du itu tidak ada di dalam kebanyakan naskah. Ai ba'da ma taqaddama minal hamdi wa ghairihi. Arti dari amma ba'du itu adalah setelah sesuatu yang telah lampau, yaitu hamd dan selainnya dan lain-lain. Wa hadzal kalimatu yu'ta biha lintiqali min uslubin ila akhara. Dan perkataan amma ba'du itu didatangkan untuk perpindahan, untuk tujuan berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Wala yajuzul ityanu biha fi awalil kalami, dan tidak diperbolehkan mendatangkan amma ba'du pada awal pembicaraan. Wa yustahabbul ityanu biha fil khutabi wal mukatabati iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan mendatangkan amma ba'du di dalam khutbah-khutbah dan tulisan-tulisan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqada al-Bukhari laha baban fi kitabil jumu'ati wa dzakara fi ahadits katsiratan. Dan Imam Bukhari telah mengkomplekskan, telah menjelaskan amma ba'du, telah merincikan amma ba'du di dalam satu bab di dalam Kitabul Jum'ah. Dan beliau menyebutkan di dalam bab tersebut hadis-hadis yang banyak yang tentang amma ba'du. Wal amilu, ini harusnya wal amilu nih. Wal amilu fiha imma inda sibawaihi liniyabatiha anil fi'li awil fi'li nafsihi awil fi'li nafsihi sallallahu alaihi wasallama inda ghairihi awil fi'li nafsihi inda ghairihi. Dalam teks yang lain enggak ada sallallahu alaihi wasallam. Adapun amil di dalam amma ba'du itu adalah imma itu sendiri. Adalah imma. Bukan imma itu sendiri, adalah imma yang menjadi amil di dalam amma ba'du. Menurut Imam Sibawayh, karena imma itu menggantikan fi'il. Atau fi'il itu sendiri menurut selain Imam Sibawayh. Wal aslu mahma yakum min syai'in ba'du. Asalnya adalah apapun yang ada, sesuatu apapun yang ada setelah daripada hal tersebut. Faqad sa'alani ay talaba minni ba'dul asdiqai, maka telah meminta kepadaku, atau tidak memakai maka, langsung aja, telah meminta kepadaku, ay talaba minni, telah memohon kepadaku atau meminta kepadaku, ba'dul asdiqai, sebagian sahabat-sahabat, jam'u shadiqin, asdiqa adalah bentuk jamak daripada kata shadiq, wal khalilu, yaitu adalah teman, wa qawlu hafizahumullah ta'ala jumlatun du'aiyatun, dan perkataan Imam Abi Syuja, semoga Allah menjaga mereka, itu adalah bentuk kalimat doa. An'amala fihi ay usannifa, mereka meminta kepadaku agar aku membuat mukhtasaran, suatu ringkasan, wahwa maqala lafzuhu wa kasra ma'nahu. Ringkasan itu adalah sesuatu yang dikit lafaznya dan banyak maknanya. La mabsutan, bukan sesuatu yang panjang lebar. Wahwa maka kasra lafzuhu wa ma'nahu. Mabsut itu adalah sesuatu yang banyak lafaznya dan banyak maknanya. Qala al-Khalilu, telah berkata Imam Khalil. Imam Khalil ini adalah Imam Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahibi, pencipta ilmu arud. Al-kalamu yubsatu liyufhama wa yukhtasaru liyuhfaza. Perkataan itu dipanjang lebarkan, dilebarkan agar difahami, dan diringkas untuk tujuan dihafal. Fi ilmil fiqih, suatu ringkasan di dalam ilmu fikih, allazi huwal maqsudu min bainil ulumi bizati, yang mana fikih itu adalah yang dimaksud di antara ilmu-ilmu
ilmu-ilmu zat, ilmu-ilmu yang berbentuk zat. Wa baqiha, dan selain ilmu-ilmu yang berbentuk zat, lahu bagi ilmu fikih kal alati, sebagaimana atau perumpamaannya seperti alat. Jadi ada ilmu alat, ada ilmu zat. Nah, ilmu fikih ini termasuk ilmu zat. Li'annahu bihi yu'raful halal wal haram wa ghairuhuma minal ahkami. Karena sesungguhnya dengan ilmu fikih dapat diketahui mana yang halal dan mana yang haram, dan selain halal dan haram yang merupakan hukum-hukum yang lain. Waqad tazaharatil ayat wal akhbar wal asaru, dan sungguh telah jelas ayat-ayat dan hadis-hadis dan asar-asar. Wa tawafarat, dan sungguh telah menjadi mutawatir halal itu semua. Wa tatabaqatid dalailus sarihatu, dan sudah banyak, sudah berlimpahan dalil-dalil yang jelas. Wa tawafaqat, dan dalil-dalil tersebut atau hal-hal itu tersebut daripada ayat, akhbar, asar, yaitu ya dalil-dalil tersebut tawafaqat, cocok, enggak bertentangan. Yang mana hal itu semua menunjukkan hala fadilatil ilmi wal hasih ala tahsilihi, tentang fadilah ilmu dan tentang motivasi untuk mendapatkan ilmu. Wal ijtihadi fi iqtibasi wa ta'limihi, dan tentang bersungguh-sungguh, jadi disuruh bersungguh-sungguh gitu di dalam dalil-dalil tersebut, di dalam fi iqtibasihi, di dalam mengutip ilmu, mencari ilmu, wa ta'limihi, dan di dalam mengajarkan ilmu. Fa minal ayati qauluhu ta'ala, adapun sebagian ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui atau orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahilah ilmu untukku. Wa qauluhu ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah hanya para ulama, hanya orang-orang berilmu. Wal ayatu fi zalika katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat di dalam hal tersebut itu banyak dan telah diketahui. Wa minal akhbari qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hadis-hadis tersebut yang membahas tentang fadilah ilmu dan selainnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini." Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia gemar di dalam memahami agama. Lalu rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu, dan hadis yang lain adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami. Rawahu Sahlun an Ibni Mas'udin. Wa humrun na'ami al-ibilul hamra'u, wa hiya afdalu wa ahsanul amwali 'indal arabi. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, sungguh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, memberikan hidayah kepada seseorang sebabmu itu sungguh lebih baik untukmu, lebih baik bagimu daripada humrin na'am. Humrin na'am itu apa? Humrin na'am. Nah, ini diriwayatkan oleh Sahlun dari sahabat Ibnu Mas'ud. Humrin na'am itu adalah al-ibilul hamra'u, onta merah. Wahya afdalu wa ahsanul amwali indal arabi. Onta merah itu adalah harta, ini menurut orang Arab. Menurut orang Arab, onta merah itu adalah harta yang paling mantap, yang paling afdol, yang paling utama, dan yang paling bagus.
Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika manusia telah meninggal, jika anak Adam telah meninggal, maka pasti akan terputus amalnya akan terputus kecuali 3: sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan orang yang telah meninggal tersebut. Wala hadisu fi zalika katsiratun masyhuratun, dan hadis-hadis di dalam hal tersebut itu banyak dan juga terkenal. Wa minal asari an Ali radhiyallahu anhu, adapun di antara asar perkataan sahabat adalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Kafa bil ilmi syarafan." Telah cukup sebagai bentuk kemuliaan ilmu. Apa buktinya? Apa bentuknya? Ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu. Orang itu mengaku, orang yang tidak memperbaiki ilmu mengaku berilmu. Orang yang tidak baik di dalam ilmu, artinya yang bodoh, mengaku berilmu. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi. Dan dia senang, dia senang dengan ilmu, menyenangi ilmu jika dia dinisbatkan berilmu. Jadi apa bukti kemuliaan ilmu? Cukup yang sebagai bukti adalah orang yang tidak bagus dalam ilmu mengaku berilmu, dan orang tersebut hanya senang dan orang tersebut senang yang tidak berilmu tadi, yang tidak bagus di dalam ilmu, jika dinisbatkan berilmu. Wa kafa bil ilmi zaman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Dan cukup, dan untuk bukti kehinaan, kebodohan, itu cukup dengan bentuk orang yang bodoh itu merasa tidak bodoh. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu aidan, dan dari Sayyidina Ali juga, al ilmu khairu minal mali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Ilmu itu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Wal malu tunkisuhul nafaqatu wal ilmu yazku bil infaqi. Dan harta itu berkurang kalau dibagi-bagi, sedangkan ilmu kalau dibagi-bagi itu akan bertambah. Wa an Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Imam Syafi'i, "Man la yuhibbul ilma la khaira fihi, fala yakum bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun." Orang yang tidak menyukai ilmu, maka tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Maka jangan antara engkau dan dia ada perkenalan. Maka jangan saling mengenal dan jangan saling bertemanan antara engkau dan dia. Fa innahu hayatul qulubi wa misbahul basairi. Karena sungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati dan penerang atau lampu untuk mata hati. Wa an Syafi'i aidan talabul ilmi afdalu min salatin nafilati. Dan dari Imam Syafi'i juga, menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sunnah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati beliau berdua, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar, qala, beliau berkata, "Majlisu fiqhin khairum min ibadati sittina sanatan." Majlis yang membahas ilmu fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Wal asaru fi zalika katsiratun masyhuratun. Dan asar perkataan sahabat di dalam hal tersebut itu banyak dan juga terkenal.